Katanya film ini di beberapa negara memiliki judul sendiri-sendiri, The Devil Charles. Pada saat saya menonton dan mulai terhanyut dalam alur cerita, saya sempat kepikiran tentang The Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Hukum ini menunjukkan bahwa berbagai hal yang serupa akan tertarik satu sama lain. Frekuensi mungkin itu. Pikiran orang cenderung menarik hasil yang serupa. Jika kita berpikir negatif, diyakini kita akan mendapati pengalaman yang negatif juga. Dan sebaliknya, menurut Law of Attraction yang menciptakan realitas itu kamu sendiri. Apa yang engkau fokuskan, itu yang akan engkau tarik ke dalam hidup engkau. Saat ini berhati-hatilah dalam berpikir. Ubah cara berpikirmu dari yang negatif menjadi positif. Contohnya adalah saat saya inginkan cinta, maka cintalah yang saya dapatkan. Walau bukan dengan orang yang saya inginkan. Nah, Film ini bergenre horor, disutradarai David, penulisnya juga David. Mungkin sebelum mulai bercerita, karena aku sayang padamu. Apaan sih? Berhitung intro. Saat engkau menonton film ini, terlihat beberapa anak perempuan mereka berada di sebuah panti asuhan. Anak inilah sebagai tokoh utamanya. Ada yang unik pada anak ini. Terlihat pada saat anak-anak yang lain memperlakukan dia dengan tulisan weirdo di wajahnya, yang artinya orang aneh. Aneh berarti ia berbeda dari yang lainnya. Itulah yang menjadikan dirinya menjadi luar biasa. Saat ia bersedih dan ditinggal teman-temannya, dua teman yang mendatanginya inilah yang akan menjadi sahabatnya hingga dewasa. 3 gadis belia berparas cantik di sebuah mobil. Merekalah bocil-bocil yang kita lihat di awal tadi. Antusias mereka demi mengantar sahabat menuju ke sebuah rumah terpencil. Mereka rela melakukan perjalanan yang jauh untuk merawat seorang laki-laki lansia. Gadis cantik inilah perempuan aneh tadi. Sebut saja ia Nurjati. Nurjati pun ditunggu seorang laki-laki bernama Ucok, seorang pelayan rumah. Perjalanan bersama Ucup untuk menuju rumah itu cukup jauh hingga Nurjati sampai ketiduran terlebih dahulu untuk sampai ke sana. Di rumah itu Nurjati disambut seorang wanita untuk diwawancarai terlebih dahulu. Anak perempuan seorang lansia yang akan dirawatnya. Ekspresinya kok menyeramkan. Kita sebut dia Ica. Apakah ada pengalaman lain selain merawat lansia? Tidak ada katanya. Ica menjelaskan tentang ayahnya. Si ayah tidak dapat terpapar cahaya yang kuat bahkan pada malam hari. Cukup aneh juga. Mau tahu? Ayo lanjut. Akhirnya Nurjati bertemu dengan pria lansia itu. Cukup normal saja sampai sini. Terlihat pria lansia normal biasa yang rapuh dan lemah butuh pertolongan. Sampai sini Nurjati telah diterima Ica untuk menggantikan dia merawat ayahnya selama ia pergi ke kota untuk sementara waktu. Ketika di meja makan inilah saya mulai paham alasan si Ica gak mengajak Nurjati untuk makan bersama. Karena dia bukan bagian dari keluarga ini. Terlihat cukup melukai hati Nurjati sih. Mungkin juga peringatan buat Nurjati agar tidak melampaui batas wajar saat dia tinggalkan nantinya. Ternyata tak hanya tempat dan letak rumahnya yang unik, penghuni dan sudah pasti Nurjati yang juga memiliki keunikannya sendiri. Si Ica seperti memiliki kemampuan melihat keadaan yang akan terjadi. Saya melihat raut wajah sedih dari Ica, namun seketika ia pun menerimanya. Ica pun pergi. Ketika Nurjati merawat pria lansia ini, pria ini melihat Nurjati dengan tatapan penuh arti. Beberapa kali Nurjati terlihat tertarik dengan alat musik ini. Dari pertama datang hingga ia bertanya kepada Ucup, piano itu milik siapa? Ucup pun menjawab, itu milik Tuan Komeng, pria lansia tadi. Dia dulu bermain piano. Apa kau bisa bermain piano? Kata Ucup.
Dengan tersipu malu, ia berkata kalau dia menari. Kalimat ini seperti ada kecocokan jiwa, menari dan piano. Berjodoh maksud saya. Haha. Karena di sana tak ada telepon, tak ada listrik, apalagi buat Sherlock di WhatsApp. Dia menggambar peta untuk teman-temannya. Sebelum pagi menjelang ketika ingin bobok cantik, ia mendengar alunan suara piano yang membuatnya tertarik untuk mendatanginya. Terlihat pria berpakaian rapi sedang memainkannya, namun tak terlihat wajahnya. Hingga ia terbangun dari tidurnya. Ia pun menitipkan surat itu kepada Ucup. Kenapa pada saat ia memandikan Komeng dari gerakan terlihat ada birahi yang tersembunyi? Bocil itu hilang sebelum laci terbuka. Tiba-tiba, bayangan masa lalu sewaktu berada di asrama diceritakan. Ada terjadi pembunuhan seorang pengasuh wanita yang mendinggoy di asrama itu. Dialah yang telah menyebabkan orang itu mendinggoy, namun dalam keadaan tidak sadar. Akhirnya ketika Ucup pulang dari kota menemukan Nurjati pingsan. Ucup merawatnya setelah ia siuman, meminta Ucup untuk bercerita tentang keluarganya. Ia pun akhirnya juga bercerita tentang siapa dirinya dan hal yang hanya dia ingat adalah Do you know what I do when I get down? mereka memiliki kesamaan tak mengenal orang tua mereka masing-masing, seperti merasa saling dipahami gitulah hingga mereka mulai nyaman satu sama lainnya istilahnya. I'll teach you. Ucup merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Seketika, Ucup meninggalkan Nurjati di tempat itu karena si Ucup berani melepaskan zona nyaman. Cerita ini seperti satu pondok, ada dua cinta. Si wanita pun seperti dua sisi berbeda dalam satu koin yang sama. Inilah sisi yang lain dari Nurjati. Ternyata Ucup tak tahan dan kembali untuk mendatangi zona nyamannya. Tetapi sisi yang lainnya juga telah bersama pria rapi yang bermain piano ini. Dialah pria lansia yaitu Komeng. Ucup tidak peka. Seharusnya katakan cinta saat wanita ini memancingnya untuk hidup bersama. Apakah kamu tidak ingin memiliki keluarga? Sayang deh, Ucup tidak peka saat itu. Akhirnya mereka lihat foto lama. Terlihat sekali si wanita ingin memiliki seorang anak. Itu terlihat dari dia suka sama foto anak kecil. Nurjati akhirnya terhenti di sebuah lukisan. Wanita memakai sebuah kalung yang sama persis kalung yang ia pakai peninggalan dari neneknya. Terlihat seakan membuatnya penuh tanda tanya. Ucup pun menjelaskan lukisan itu adalah lukisan saudara dari Tuan Komeng yang telah diasingkan, yang artinya Nurjati adalah cucu dari Komeng. Saat Ucup menunjukkan foto Komeng, si pria tapi yang sering ia lihat di mimpinya atau di sisi yang lain dari dirinya, dia tak melihatnya karena terpukau dengan lukisan yang mirip neneknya. Bagian dari dirinya yang lain semakin dekat dengan si bocil yang terus-menerus membayanginya dan memanggil Mama. Penasaran bukan? Oke, lanjut. Mommy? Ia mengambil kunci, namun sebagai penonton kita dibuat penasaran dengan kunci kamar apa itu. Nanti kita tahu juga. Sabar sebentar. Aneh nggak saat menjilat darah ini? Makanya saya bilang, ini unik sampai pusing saya menjelaskannya. Scene berubah begitu cepat, tiba-tiba scene berubah seperti melompat. Si Nurjati yang ikut dengan Ucup untuk berburu ke dalam hutan. Ada getaran cinta makin terasa. Ini film seperti mahakarya, lukisan, dan semacamnya. Susah gurih gitu rasanya. Saat rasa itu semakin menggelora dengan Ucup, namun sayang, itu terganggu dengan kedatangan dua sahabatnya. Mereka akhirnya berpesta di rumah itu yang membuat Tuan Komeng marah dan terganggu. Saat itu sahabatnya seperti menyindir si Nurjati saat melakukan permainan pembunuh wanita waktu di asrama. Pokoknya seperti sengaja melukai perasaan Nurjati. Terlihat wajah Nurjati marah kepada mereka.
Kekesalannya pun bertambah saat temannya mencium Ucup. Untung banget nih Ucup. Dengan alasan ingin pipis, ternyata dia maksudnya pencuri. Lalu dia memasuki kamar dari Tuan Komeng. Belum tahu dia kalau sebenarnya Tuan Komeng ini sangat ganas. Tentu saja dia mendinggoy. Karena sahabatnya ini sudah mendinggoy, jelas saja dia tak juga kembali. Karena mereka tak tahu teman yang dia cari mendinggoy. Mereka pun mulai mencarinya. Alih-alih sahabatnya ini mengira kalau dia sudah ditinggal, ia pun meminta Ucup untuk mengantarnya. Mereka terhenti di tengah jalan saat melihat mobil yang dikendarainya jungkir balik. Tak tahu sih, mungkin sahabat yang satu ini juga mendinggoy, padahal terlihat mobil itu kan kosong. Inilah penjelasannya saat ia melamun, ingatan masa lalu atau semacamnya kembali berulah. Ternyata dia juga makhluk semacamnya. Ya iyalah, dia kan juga berasal dari keluarga tersebut, jadi tentu saja dia memiliki keunikan juga. Mereka adalah semacam makhluk pemangsa, persis seperti di film kuntilanak, vampir. Serem juga kan? Mereka kan keluarga paranormal, semacam melakukan ini di dimensi yang berbeda. Ucup berusaha menyelamatkan si Nurjati untuk menariknya kembali ke dunia nyatanya. Akhirnya itu membuat Ucup terluka. Nurjati pun seketika pingsan. Ada sesuatu yang membuat Ucup kesal. Ia pun berlari ke hutan dan melampiaskan kekesalannya seperti cemburu total gitu sih Ucup. Namun setelah Nurjati sadar, ia mengejar Ucup dengan perasaan bersalahnya karena telah melukainya. Pencarian berakhir dihentikan seorang anak yang memiliki keunikan yang sama dengannya, yang sering mendatanginya di saat sisi berbeda itu komat. Sewaktu pulang ke rumah, ia melihat Tuan Komeng seperti sedang menunggunya. Seketika ia pingsan. Sisi dari dirinya yang lain akhirnya melakukan sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya terjadilah zona nyaman. Tetapi seketika sisi yang lain kembali, ia melihat sahabatnya yang mandinggoy di kamar Tuan Komeng. Akhirnya dia mencoba melepaskan zona nyaman itu dan itu membuat Tuan Komeng meninggoy. Ucup pun kembali ke rumah itu untuk mencari Nurjati, tetapi yang ia temukan mayat Tuan Komeng dan anaknya si Ica. Ia semacam protes kepada Ica tanpa banyak bicara. Kau membiarkan itu terjadi. Ica hanya menjawab, ingat posisimu. Inilah penglihatan dari Ica. Kenapa dia bersedih di awal tadi. Ica mengatakan kepada Ucup, wanita itu di hutan. Akhirnya Ucup mengejar hutan untuk lari dari rumah itu. Lari, Cup, kejar gadis itu. Namun, karena kekuatan uniknya, dia memanggil Nurjati, tempatmu di sini. Nurjati pun akhirnya terjatuh. Anak yang selalu membayanginya kini mulai menyentuhnya, seakan memintanya untuk tetap tinggal di rumah mengerikan itu. Terlihat kunci yang dipegang Ica adalah kunci calon generasi penerus keluarga mereka. Ucup pun menemukan dan memintanya untuk meninggalkan tempat itu, namun Nurjati memilih untuk tetap tinggal. Lari Cup, lari Cup, meski sendiri. Hahaha. Waduh, keren.